Did you know her? No, he's the devil. Halo penonton setia dimanapun kalian berada, masih di channel Movie Man Universal. Kali ini film yang kami bahas adalah bergenre horor dengan judul Malignant tahun 2021. Disutradarai oleh master horornya Warner Bros, yaitu James Wan, yang juga merupakan penggarap sequel film horor Insidious, Annabelle, The Nun, dan juga The Conjuring. Saw juga ding. Dimana akan menjadikan film ini sangat-sangat menegangkan guys. Kami sarankan bagi yang punya jantung lemah, tak suka gelap-gelapan, jangan sekali-kali menonton ini sendirian. Serem banget dah pokoknya, sumpah keren abis nih film. Tak lupa kami ingatkan untuk siapkan camilan, duduk yang manis, jejer yang rapi, longgarkan otot sebelum menonton. Intro dulu. Di awal film kita dibawa ke tahun 1993 di sebuah rumah sakit penelitian Simon. Dr. Weaver dan Dr. Phil tengah meneliti seorang pasien brutal yang bernama Gabriel. Gabriel ini seolah punya kekuatan di atas rata-rata manusia guys, kayak kesurupan macan gitu. Saat Dr. Weaver berhasil membius Gabriel, terlihat beberapa perawat yang sudah mati oleh ulah Gabriel. Lalu Gabriel berbicara dengan suara berat melalui frekuensi radio yang mengatakan bahwa suatu saat ia akan menghabisi mereka semuanya. Kemudian dokter berkata bahwa sudah saatnya untuk mengeluarkan penyakit kanker ini. Setelah itu film beralih ke masa sekarang guys. Seorang wanita bernama Madison yang sangat lelah dengan kondisi kehamilannya. Lalu sang suami bernama Derek terlihat tak suka melihat istrinya yang seolah tersiksa karena kehamilannya. Karena sang istri sudah 3 kali keguguran. Namun Madison menyalahkan sang suami akan hal itu. Dan Derek pun emosi hingga menghantam kepala Madison ke sebuah tembok. Derek yang bersalah akhirnya pergi untuk mengambil es batu. Tapi Madison malah mengunci pintu dan tak memaafkan atas perbuatannya. Sampai malam tiba, ketika semuanya sudah tertidur, Derek terbangun karena ada suara berisik di dapur. Saat ia mengecek blender, ternyata sudah menyala sendiri guys. Lalu pintu kulkas yang terbuka dengan sendirinya, hingga suara TV yang menyala dengan sangat keras. Saat Derek melihatnya, betapa kagetnya Derek dengan sosok perempuan di kegelapan. Ketika lampu dinyalakan, tuh sosok sudah pergi tanpa permisi. Ternyata tanpa ia ketahui, sosok itu sudah berdiri di belakangnya dan menghabisi Derek. Madison yang terbangun dengan kondisi kepala yang agak sedikit bocor, ia turun ke bawah tangga dan betapa terkejutnya dia saat melihat suaminya dengan kepala terbalik. Dan muncul sosok hitam yang menyerang Madison. Saking kuatnya sosok itu hingga membuat Madison pun terlempar guys. Saat Madison tersadar, ia sudah berada di rumah sakit dengan ditemani saudaranya yang bernama Siti. Siti berkata bahwa bayinya tak bisa diselamatkan. Spontan, Madison pun menangis histeris. 2 minggu kemudian, Madison sudah boleh pulang. Karena masih syok dengan kejadian itu, ia memperketat keamanan rumahnya dengan menambah kunci paten di setiap pintu dan jendela rumahnya. Hingga membuat Siti harus memanjat lewat jendela agar bisa masuk. Madison lalu mencurahkan isi hatinya kalau ia ngebet pengen punya anak. Madison juga berkata bahwa ia sebenarnya bukan saudara kandungnya guys. Kaget gak tuh si Siti dengarnya? Skin kemudian berpindah diperlihatkannya seorang wanita dengan profesi pemandu wisata. Saat akan pulang, ia tiba-tiba diserang oleh sosok yang sudah berada di atas kepalanya. Kemudian ia terbangun di sebuah ruangan dan sosok itu berbicara melalui radio dan berkata kalau momen ini sudah lama ia tunggu dan pengen menganu dia. Tapi tunggu dulu, sosok itu berkata kalau belum saatnya untuk menganu kamu, karena target pertamanya adalah Dr. Weaver. Itu loh dokter yang muncul pertama tadi, masa lupa? Oke, kita kembali ke lab. Penontonnya luar biasa.
Terlihat Madison yang ingin mencuci pakaiannya. Saat turun ke bawah, ia dikagetkan oleh bayangan yang berlari. Ia pun mengecek siapa itu. Nggak ada siapa-siapa dong. Saat sedang memasukkan pakaian, ia dikagetkan oleh jeritan seorang wanita di balik mesin cuci itu. Madison yang tak bisa bergerak, tiba-tiba muncul sosok itu lagi dari belakangnya dan menyerang wanita itu, yang ternyata wanita itu adalah Dr. Weaver. Sekeliling rumahnya pun telah berubah di suatu tempat. Dan Madison melihat sosok itu menghabisi Dr. Weaver dengan pialanya sendiri. Madison yang berteriak, tiba-tiba ia kembali ke rumahnya semula. Setelah itu, para polisi sudah tiba di TKP kematian Dr. Weaver. Kemudian detektif Kekoa menemukan sebuah foto dan ia akan mempelajari semua catatan pasien Dr. Weaver. Mantap cuk, sebanyak itu. Lalu di kantor polisi, detektif Kekoa meminta bantuan rekannya untuk mengedit sebuah foto anak kecil pasien dari Dr. Weaver menjadi lebih tua 30 tahun. Selanjutnya di sebuah Red Doors, kita melihat seorang dokter yang menemani Dr. Weaver dulu. Ingat nggak? Nih kalau nggak ingat. Nah, ia sepertinya dikunjungi oleh sosok itu guys. Kaget kan? Sama. Dan lagi-lagi di waktu bersamaan Madison yang tertidur, ia terbangun dengan perubahan di sekitar kamarnya dan melihat sosok itu lagi membunuh sang dokter. Beruntungnya Madison berhasil melihat wajah makhluk yang lucu dan menggemaskan itu. Madison pun berteriak dan dihampiri oleh Siti untuk menenangkannya. Madison mengatakan kalau ia melihat seorang yang tewas oleh ulah sosok tersebut. Kemudian mereka ke kantor polisi dan menceritakan penglihatan Madison semalam bahwa telah terjadi pembunuhan. Awalnya detektif itu tak percaya dengan hal gaib maupun supranatural. Akhirnya mereka pun membuktikannya sendiri. Masuk tuh mereka ke Red Doors dan benar saja cerita Madison ini dengan ditemukannya jasad si dokter. Dan saat kembali di kantor polisi, ia juga menggambarkan sketsa sosok yang sangat lucu itu. Di dalam toilet, Madison menerima sebuah telepon yang tak ia kenal, yang memanggil Madison dengan nama Emily. Tanpa ia sadar, Madison mengenalnya dan memanggilnya dengan nama Gabriel. Langsung saja mereka mengunjungi ibu mereka dan bertanya, siapa si Gabriel ini? Sang ibu pun terkejut dengan pertanyaan itu. Lalu sang ibu malah mengajak mereka untuk menonton channel Movieman Universal. Salah dong. Ternyata di rekaman lamanya saat Madison masih kecil, ia sering berbicara dengan sosok yang tak terlihat itu. Dan Madison pun memanggil sosok itu dengan sebutan Gabriel. Berpindah di skin kantor polisi, detektif Kekoa mendapatkan hasil foto rekonstruksi. Ia mendapatkan rekonstruksi foto yang dibuat temannya. Ternyata hasilnya mirip banget dengan wajah Madison. Kemudian di dalam dokumen ia juga menemukan sebuah flash disk yang isinya adalah pasien lama Dr. Weaver. Sang detektif menemukan fakta bahwa target sosok itu adalah 3 dokter yang menanganinya dulu. 2 sudah tewas, namun 1 lagi yang masih belum. Langsung saja sang detektif menuju alamat rumah sang dokter itu. Lagi-lagi Madison mengalami sebuah penglihatan. Ia melihat seseorang yang tewas oleh sosok tersebut. Di saat yang bersamaan, terlihat detektif Kekoa yang terlambat untuk menyelamatkan sang dokter yang sudah mandi darah. Madison yang masih dengan penglihatannya memperingati detektif bahwa sosok itu masih berada di situ. Tapi percuma lawang suara nggak kedengeran. Sosok itu langsung menyerang detektif. Beruntungnya ia melakukan perlawanan hingga mengejar makhluk itu ke gudang tua bawah tanah. Sayangnya sosok itu berhasil melarikan diri ke bolongan atap guys. Keesokan harinya, detektif Kekoa mendatangi rumah Madison dan menjelaskan bahwa korban ketiga dokter ini dulunya adalah yang merawat Madison. Dan sebelum diadopsi, Madison ini ternyata dulunya bernama asli Emily. Namun Madison sama sekali tak bisa mengingat apapun. Dibantu oleh hipnoterapi, ia mencoba mengingat di masa lalunya. Madison teringat bahwa saat kecil Gabriel selalu memanipulasi pikirannya, hingga membuat ia kerap disalahkan oleh kedua orang tua angkatnya. Namun saat Madison tersadar, ia menyimpulkan bahwa sosok lucu yang suka membunuh itu adalah Gabriel, teman imajinasinya. Oke, kembali ke wanita yang disekap itu ya guys. Saat ia berhasil lolos, ia terjatuh tepat dari atap rumah Madison. Ternyata selama ini, wanita itu berada di atas loteng rumah Madison yang tanpa ia ketahui. Hal itu membuat Madison dipenjarakan dengan tuduhan menculik dan membunuh ketiga dokter. Karena di loteng, detektif juga mendapatkan sebuah bukti berupa jubah dan pisau yang dipakai oleh si pembunuh.
Namun Madison tetap ngotot tak bersalah dan itu adalah perbuatan si iblis Gabriel. Siti yang yakin kakaknya tak bersalah mendatangi rumah sakit yang dulunya pernah merawat Madison saat kecil. Meski rumah sakit terlihat tua dan menakutkan, ia memberanikan diri untuk masuk. Siti menemukan sebuah berkas serta kaset video pasien yang bernama Emily. Dia pun membawanya dan memutar video itu di rumah ibunya. Ternyata mereka baru mengetahui bahwa ibu Emily belum meninggal, yang ternyata cewek yang diikat di loteng itu adalah ibu kandung dari Emily guys. Karena memiliki kelainan, sang ibu tega melepas anaknya ke sebuah rumah sakit. Di dalam video terlihat Emily yang diajak bicara oleh Dr. Weaver. Emily pun berkata bahwa ia seringkali dipengaruhi pikirannya oleh Gabriel untuk berbuat jahat. Kemudian saat kamera berpindah ke punggung Emily, betapa terkejutnya mereka menyaksikan bahwa ternyata Gabriel adalah kembar siam Emily yang tak berkembang ketika lahir guys. Dan Gabriel ini menempel pada tubuh Emily hingga menjadi parasit baginya. Namun karena pikiran dan tubuh Gabriel semakin mendominasi pikiran Emily dan kekuatan Gabriel yang semakin bertambah tak terkontrol, Dr. Weaver terpaksa mengoperasi bedah dengan membuang Gabriel dari tubuh Madison. Tapi karena otak mereka menyatu, akhirnya otak si Gabriel dimasukkan ke dalam otak Emily dengan harapan Gabriel akan hilang dengan sendirinya. Kemudian Siti menelpon detektif Kekoa dan mengatakan bahwa selama ini Gabriel lah yang telah mengendalikan Madison melakukan tindakan brutal terhadap orang yang dibunuhnya. Gabriel ini bangkit dipicu oleh tindakan suaminya saat membenturkan kepala Madison ke tembok waktu lalu. Sementara itu, Madison yang berada di tahanan polisi mendapat perlakuan buruk hingga membangkitkan amarah Gabriel yang keluar dari belakang kepala Madison. Gabriel pun langsung menghabisi seluruh tahanan tersebut dan berhasil keluar dari sel itu untuk mengambil senjata dan jubah miliknya, lalu melanjutkan pembantaian puluhan polisi yang berada di kandang mereka sendiri. Detektif Kekoa dan rekan-rekannya tak sanggup menahan amarah dari iblis Gabriel ini karena ia terlalu tangguh dan tak ada yang bisa melawannya. Saat ada salah seorang polisi yang selamat, ia panik melihat detektif Kekoa dan rekan-rekannya dibantai. Saking paniknya, ia sampai keliru dong menghubungi kantor polisi. Kan kantor polisi dah dibantai tuh. Hahaha. Lalu Siti yang sedang ke rumah sakit tempat di mana ibu Madison dirawat, ia dikejutkan oleh sosok Gabriel yang akan menghabisi ibunya sendiri. Madison yang berada di alam bawah sadar tak bisa berbuat apa-apa, hingga detektif Kekoa muncul dan menembaki Gabriel. Namun ia malah terkena pisau yang dilempar oleh Gabriel. Siti yang berusaha melawan pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa memberitahu Madison bahwa selama ini Gabriel lah yang terus memakan janinnya hingga membuat Madison tak pernah bisa mempunyai anak. Madison yang murka dengan sekuat tenaga mencoba untuk mengontrol otak dan tubuhnya sendiri. Namun si Gabriel ini malah menembak Siti dan membunuh ibunya. Dan saat James Wan merubah filmnya, tiba-tiba ternyata sebelum Gabriel menembak, Madison sudah berhasil memanipulasi pikiran Gabriel guys. Hal itu membuat Gabriel terpenjara jauh dalam pikiran terdalamnya dan membuat Madison mendapatkan kekuatan Gabriel dan mengendalikan seluruhnya karena pada dasarnya mereka ini satu kesatuan. Dengan kekuatan Gabriel, Madison mengangkat ranjang berat yang menghimpit Siti. Mereka pun berpelukan dan film pun selesai. Oke, sekian review dari kami. Gimana? Gak nyangka kan kalau tuh sosok adalah penyakit kanker yang jadi parasit? Cuma harusnya ada kelanjutannya nih. Siapa yang disalahkan coba atas pembantaian seluruh polisi? Lagian pengadilan gak akan percaya dengan hal-hal yang berbau supranatural. Coba deh nanti Ai tanyakan sama si James Wan, ada gak nih lanjutannya? Tapi filmnya benar-benar keren sih. Kami memberi rating 9,7 di film ini dan sangat merekomendasikan untuk kalian menonton film aslinya secara keseluruhan ya guys. Oke, sekian dulu pembahasan filmnya. Terima kasih sudah menonton. Tulis jejak Anda di komentar, subscribe, nyalakan lonceng untuk mengetahui update film-film terbaru dari Movieman Universal. Bye.